Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita pengalaman rumah horor part 3 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke? Jam 8 malam, rintik hujan yang turun semenjak maghrib justru terdengar semakin deras. Mas Reza dari tadi sibuk di ruang tamu mempersiapkan bermacam hal yang perlu dibawa ke Surabaya. Sementara Lulu berada di dalam kamar, duduk di meja riasnya. Ia memandangi dirinya sendiri dari pantulan cermin. Dihela nafas saat melihat wajahnya yang kurang sehat. Kantung mata menggelap, wajah memucat, dan sebagainya. Ia meraih toner dan mulai membersihkan wajahnya. Ia ingin malam ini dirinya terlihat cantik, setidaknya terlihat menyenangkan bagi Mas Reza sebelum berangkat besok subuh. Tidak sayu seperti beberapa hari terakhir. "Kamu ngapain pakai make up?" Mas Reza yang sudah selesai mempacking bawaannya masuk ke kamar bersiap untuk istirahat. "Ini bukan make up," jawab Lulu sambil tersenyum. Sehebat apapun Mas Reza, ternyata ia juga tahu bedanya make up, toner, dan lainnya. "Iya, tapi ngapain kamu jam segini pakai gituan?" Mas Reza membuka kaos oblongnya, menggantungnya di belakang pintu. Kebiasaan dia saat tidur tidak pakai baju. Kan gak mau kemana-mana. Ini bukan risauan tahu. Lulu melirik Mas Reza di belakangnya. Dari pantulan meja rias, "Ini tuh bukan perawatan wajah, biar seger." "Iya, make up kan?" Mas Reza masih kokoh dengan pendapatnya. Ia meraih ponselnya dan mulai membuka aplikasi game. Satu tangannya terjulur para saklar lampu kamar dan mematikannya. "Udah, istirahat aja yuk, nyebelin." Lulu memajukan bibirnya sebal karena Mas Reza mematikan lampu saat ia belum selesai merawat wajah. Cahaya lampu teras pekarangan yang masuk melalui selat jendela membuat suasana remang di dalam kamar. Masih cukup cahaya bagi Lulu untuk melanjutkan kegiatannya. Beberapa lamanya Mas Reza nampak sangat terfokus dengan gamenya yang sudah tertem. 6 dari 9 tower sudah hancur berkat keahliannya memainkan karakter assassin yang melakukan kill dari awal. Ia mampu mengkreatif game yang baik. Lulu yang sudah selesai dengan perawatan wajahnya menoleh ke kiri dan ke kanan, mematut setiap inci wajahnya yang kini terlihat lebih segar. Ia tersenyum, menyemprot sedikit parfum di pergelangan tangan dan lehernya. Diliriknya Mas Reza yang benar-benar fokus dengan gamenya, sehingga ia tak menyadari keadaan sekitar. Lulu beranjak dari meja rias dan berjalan menuju jendela kamar. Ia berdiri sejenak menikmati segarnya aroma tanah basah di pekarangan yang diguyur hujan. Lalu Lulu menarik gorden menutup jendela, membuat suasana kamar menjadi gelap, menyisakan sedikit cahaya masuk dari ventilasi kamar. Ia berjalan menuju ranjang, masih tersenyum melihat Marisa yang semakin seru dengan kemenangan timnya di depan mata. Lulu berdiri diam di tepi ranjang dan melepas sesuatu. Ia lalu merangkak mendekati Mas Reza. Satu jari Lulu terangkat, mendorong ponsel Mas Reza. Reza turun dari pandangan matanya. "Bentar dulu nih, hampir." Mas Reza tak melanjutkan kalimat saat melihat Lulu. "Baju kamu mana?" Lulu hanya tertawa kecil dan menarik Mas Reza mendekat, membuat ponsel di tangannya terjatuh ke lantai. Bersamaan dengan jatuhnya ponsel, tim lawan pun mulai leluasa melakukan comeback karena Jesuit Limit kembali AFK. Layar ponsel Mas Reza dipenuhi umpatan makin rekam timnya yang mulai dibantai satu persatu.
Hujan turun semakin deras membasahi Brangsing Permai. Malam yang meninggi terasa begitu sejuk oleh guyuran air yang membasahi tanah. Namun begitu, hawa di dalam kamar justru terasa begitu panas. Suara erangan tertahan terdengar di antara deras hujan. Luapan perasaan semakin terasa sangat. Kedua tubuh berkeringat itu saling bergesekan. Suasana remang di dalam kamar membuat momen menjadi lebih nyaman. Lulu melihat pantulan bayangan mereka berdua di cermin melalui sudut matanya. Au! Lulu mendesah pelan dengan mata terpejam. Tangan Lulu menekap erat bahu Mas Reza yang kokoh dan lebar. Ia memberikan dirinya pasrah dalam rengkulan Mas Reza. Lulu tak bisa menguasai dirinya. Ia seolah terbawa, sangat menikmati momen ini. Bahkan Lulu merasa sedikit sungkan mendengar suara sendiri, suara nakal yang seakan menggema di dalam kamar. Lulu tersenyum menikmati hangat nafas Mas Reza di telinganya, bersautan dengan desahnya sendiri. Rasanya ia tak ingin malam ini berakhir begitu saja. Ah, tunggu, apa itu? Di antara suara mereka berdua, ia mendengar suara lain. Suara seorang perempuan yang merintih-rintih. Tapi itu bukan suaranya. Itu jelas-jelas bukan suaranya. Lulu mulai tak nyaman dengan akan terganggu. Ia tak bisa lagi menikmati momen ini. Lulu pun dengan terpaksa membuka kedua matanya dan hanya bisa membeku saat menyadari dari mana asal suara itu. Di seberang kamar, di pojok plafon yang gelap, nampak sosok perempuan bergaun putih kotor tengah meringkuk di atas lemari. Jari-jari panjang menghitamnya memegangi kedua lutut. Ia memiringi kepalanya dengan rambut gimbal panjang tegerai menutupi sebagian tubuh. Namun di sela itu, Lulu bisa melihat mata kemerahannya melotot dipenuhi kemarahan. Suara rintihan itu masih terdengar dari mulutnya yang menyeringai lebar. Ya Tuhan, Lulu sontak ingin berteriak memberitahu Mas Reza. Namun entah kenapa suara seperti tercekat di tenggorokan. Ia pun merasa seolah tubuhnya terkunci tak bisa digerakkan. Ah sayang, Mas Reza terus saja menggerakkan badannya. Ia sangat tenggelam dalam gelora sehingga tak tahu ada makhluk mengerikan itu berada di belakangnya. Lulu hanya bisa memejamkan mata dengan penuh takut dan panik. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mendekap tubuh Mas Reza semakin erat dengan perasaan tegang. Mas Reza tersenyum karena mengering Lulu semakin terbawa suasana. Beberapa lamanya untuk memejamkan mata, beberapa berharap apa yang ia lihat segera menghilang. Namun justru aroma busuk perlahan memenuhi kepalanya. Aduh, apalagi ini, batinnya. Aroma busuk yang begitu pekat membuat Lulu ingin muntah. Namun ia masih saja tak bisa bersuara ataupun bergerak, terkunci dalam dekapan Mas Reza. Lalu dengan takut-takut Lulu membuka sedikit matanya. Sosok di atas lemari itu telah menghilang. Hanya ada sudut kosong yang gelap gulita. Namun entah kenapa bau busuk ini masih memenuhi kamar. Lulu menghela nafas panjang. Tubuhnya menjadi jauh lebih rileks, serasa bisa digerakkan kembali. Perasaan pun semakin jadi lebih tenang. Ia menoleh hendak memberitahu suaminya tentang apa yang baru saja dilihatnya. Mas Reza. Namun kali ini justru jantung Lulu berhenti berdetak. Matanya terbelalak lebar, mulutnya menganga tanpa suara. Sebab yang ia tengah dekap erat, yang tengah bergerak-gerak di atas tubuhnya bukanlah Mas Reza, melainkan sosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan usang dan kotor. Sesosok pocong dengan wajah berlumuran darah dan nanah, bulatan kapas kecil masih menempel di hidungnya. Kain putih kotor itu membelit tubuh Lulu, membebatkan erat-erat dengan pocong yang menindihnya. Jika melihat sosok pocong saja sudah mengerikan, terlebih saat sosok itu tengah menindihmu
dirimu yang tengah terlentang pasrah di atas ranjang. Darah dan nanah busuk itu menetes-netes, melumuri wajah Lulu dengan cairan menjijikkan. Puluhan belatung berjatuhan dari rongga mata dan mulutnya berlendirnya, merayap, menggeliat di kening dan pipi Lulu. Lulu hanya bisa telentang kaku dengan jantung berdebar hebat tak karuan. Mata pocong yang memenuhi itu menatap dalam ke mata Lulu, tepat di depan wajahnya. Kemudian perlahan semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya Lulu terbangun dengan kondisi yang terasa lebih buruk dari semalam. Kepala dan seluruh badannya terasa remuk, membuat bahkan kesusahan berjalan di kamar mandi. Lulu bersandar satu tangan pada tembok, membungkuk di atas toilet. Ia mencoba memutarkan semua isi perutnya akibat mual yang teramat sangat, namun tak ada satupun yang keluar. Lulu menarik nafas panjang, merasa tenggorokan yang seperti pahit dan panas. Namun ia juga lega karena semalam tak terjadi apa-apa. Nampaknya memang apa yang ia lihat kapan hari hanyalah pikiran saja. Sesudah keluar dari kamar mandi, Lulu menuju ke dapur. Ia mengambil sisa jamu pemberian Bu RT dan menenggaknya habis. Rasa sepet dan manis membuat mulut dan lidahnya sedikit nyaman. "Aku mau tiduran aja hari ini deh," ujar Lulu malas menatap piring dan gelas kotor yang menumpuk di wastafel dapur. Lulu berjalan kembali ke kamar untuk beristirahat. Ia berjalan sedikit sempoyongan dengan wajah pucat dan kantung mata yang gelap. Ia seolah berjalan dalam rumah yang sedang berputar. Begitu tiba di kamar, ia pun membanting dirinya rebah di atas ranjang. Lulu tersentak bangun dengan perut yang bergojak. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke kamar mandi dengan satu tangan menutupi mulut. Lulu pun memuntahkan semua isi perutnya yang terasa begitu asam di tenggorokannya, sampai matanya berair karena tak kuat menahan mual. Beberapa menit kemudian Lulu keluar dari kamar mandi. Wajah sebagian rambutnya nampak basah karena ia baru saja mencuci muka. Ujarnya menghela nafas lega. Ia merasa agak plong setelah memuntahkan isi perutnya. Lulu berdiri di pintu kamar mandi sambil mengernyitkan wajahnya. Ia baru sadar bahwa sebagian rumah nampak gelap gulita karena lampu tidak menyala. Ia melirik ke arah jam dinding yang menuju angka 1:22 menit. Astaga, Lulu menepuk dahinya sendiri. Berapa lama aku tertidur? Lulu bergegas menuju wastafel hendak mencuci piring dan gelas kotor. Ia juga harus melakukan pekerjaan beberes rumah lainnya agar besok Mas Reza pulang. Aduh, rumah masih berantakan lagi, keluh Lulu. Ia hendak memutar keran wastafel saat tiba-tiba terdengar sayup suara. Lulu diam tak bergerak. Ia memasang telinganya baik-baik, mencoba menerka suara apa itu. Lalu sekujur tubuh Lulu merinding. Itu adalah suara perempuan yang tengah berkidung. Dan ya, lagu itu lagi. Perasaan tak nyaman perlahan merayap di pikiran Lulu saat ia mendengar lagu ini. Ia meninggalkan dapur dan berjalan pelan menuju ruang tengah. Suara kidung itu semakin jelas. Suara lirih terdengar merdu melanggamkan bait itu, namun selalu berhasil membuat Lulu bergidik. Nyanyian itu terdengar dari kamar mandinya. Lulu memejamkan mata sambil mengelus dada. Akal sehatnya mengatakan bahwa lebih baik ia pergi dari situ. Namun di sisi lain, ia merasa penasaran sebenarnya apa yang ada di kamar. Lulu mengendap, merapatkan dirinya ke tembok. Ia berdiri di pinggir bingkai pintu kamar. Benar, suara nyanyian itu terdengar dari dalam. Lulu menelan ludah sambil menahan nafas.
Sejenak ia mencubit lengannya sendiri untuk memastikan bahwa ini benar-benar terjadi dan bukan hanya dalam pikiran saja. Aduh, bisik Lulu sambil mengongos bekas cubitannya tadi. Lalu dengan hati-hati ia menggeser badannya dan mengintip sedikit ke kamar mandi. Yang pertama ia lihat adalah ranjang dan lemari yang kosong. Bantal-bantal berantakan dengan spray yang agak usut, seperti bagaimana ia ditinggalkan tadi. Lalu pandangannya bergeser lebih jauh. Seketika itu kaki Lulu merasa lemas. Duduk di meja riasnya adalah sosok perempuan yang bergaun putih kusam. Sosok yang ia lihat kemarin saat bersama Mas Reza. Perempuan itu nampak sedang menyisir rambut gimbalnya yang sampai menyentuh lantai. Ia menyisir rambutnya dengan kuku tangannya yang runcing panjang. Ia menghadap cermin sambil berkidung dengan suara lirih. Astaga, apakah ini nyata? Apakah itu hantu? Apakah ia jahat? Berbagai macam pertanyaan berkecamuk di benak Lulu. Bersamaan dengan jantung yang berdebar tak karuan, ia tahu harus berbuat apa karena tak bisa berpikir. Lulu hanya bisa berdiri mematung, lekat menatap sosok perempuan itu yang masih terus bersenandung. Mata Lulu bergerak memperhatikan makhluk itu dari bawah perlahan ke atas. Tangan Lulu mencengkram erat kusen kayu pintu kamar dengan tegang. Lalu pandangan Lulu berhenti saat tatapan matanya bertemu dengan makhluk itu lewat pantulan cermin. Tangan makhluk itu berhenti bergerak menyisir rambutnya. Ia juga berhenti berkidung. Matanya yang kemerahan menatap tajam ke arah Lulu dari pantulan cermin. Astaga, Lulu refleks mundur beberapa langkah dan tanpa berpikir panjang segera berlari menjauh dari tempat itu. Tapi kemana? Ia harus lari kemana? Ia menoleh ke arah kanan dan kiri dengan panik mencari persembunyiannya. Lalu matanya menangkap meja makan dengan taplak panjang yang berada di dapur. Lulu berlari sekuat tenaga menuju tempat itu, dan gesit ia menarik kursi, merangkak ke bawah meja dengan menata kembali kursinya. Ia merapatkan dirinya di tembok dengan nafas terengah-engah. Apa itu tadi? Apa aku salah lihat? Batin Lulu panik. Lulu menutupi mulutnya dengan satu tangan, berusaha sebisanya agar nafasnya tak terdengar. Ia mencoba untuk menenangkan diri, menarik nafas panjang dan dalam. Jantungnya masih berdebar tak karuan karena apa yang ia lihat. Ya Tuhan, kenapa di saat seperti ini? Kenapa ada kejadian begini di saat Mas Reza sedang keluar kota? Kepanikan dan ketakutan menyelimuti, membuat Lulu ingin menangis saja rasanya. Lulu mendekap kedua lutut erat. Ia berjongkok di bawah meja makan. Di antara kaki kursi, taplak meja yang panjang membuat dirinya bersembunyi dengan baik di bawah sini. Lulu menatap lurus ke depan, lekat ke arah kaki kursi kayu di hadapannya. Ia tak ingin dan tak berani untuk mengalihkan pandangan. Red. Terdengar bunyi derit pintu yang dibuka pelan di belakang sana, membuat Lulu semakin tegang saat menyadari bahwa ia tak sendiri berada di dalam rumah. Lulu merapatkan badan ke tembok, sudut matanya nampak basah oleh air mata. Ia benar-benar ketakutan. Lalu perlahan ia merasakan hawa dingin tak mengenakan, seolah ada angin yang menghembus pelan, padahal semua jendela dan pintu luar terkunci rapat. Lulu menelan ludah. Ia mencoba memasang telinga baik-baik, namun ia tak mendengar apa-apa. Suasana rumah terasa begitu hening, keheningan yang justru membuat seluruh tubuh Lulu merinding. Benar saja, Lulu membelakkan matanya. Ia menatap lurus ke arah samping dengan celah terbuka antara taplak meja dan lantai. Makhluk itu berada di sini. Ia berada di samping meja tepat Lulu bersembunyi.
Nampak bagian bawah gaun putih yang menjuntai, sebuah gaun kotor dan usang, dan sepasang kaki yang pucat. Kaki kurus pucat melayang tak menyentuh tanah dengan kuku kotor berwarna hitam, disertai aroma anyir darah yang pekat. Lulu menahan nafas dan mendekap mulutnya. Makin erat makhluk itu terdiam di sana berapa lama. Ya Tuhan. Lulu memejamkan matanya. Satu tangan lainnya mencengkram daster kuat-kuat. Ia berdoa sebisa mungkin dalam hati. 1 menit, 2 menit, entah berapa lama Lulu tak tahu. Ia tak berani membuka mata. Ia masih berdoa dan berjongkok di bawah meja. Lalu perlahan bau anyir itu memudar dan menghilang. Apakah makhluk itu sudah pergi? Batin Lulu. Ia membuka matanya dan mendapati sesosok perempuan bergaun putih berambut gimbal panjang dengan wajah hancur berjongkok bersama di bawah meja. Perempuan itu menatapnya, menyeringnya lebar dengan gigi hitam berlendir tepat di hadapannya. Sedari tadi memperhatikannya. Lulu tergagap dengan mulut terbuka lebar. Ia membelakang mata dengan tegang. Ia membeku di tempat tak bisa berbuat apa-apa. Wengi kadya setra kegawa lungane Baskara. Makhluk itu melakukan kidungnya dengan tangan terjulur, hendak menyentuh pipi Lulu, membuat Lulu hampir saja pingsan karena shock yang teramat sangat. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat mampu menjaga kesadaran, yang memberinya dorongan untuk melawan kekuatannya. Insting bertahan hidup. Tidak, seru Lulu sambil menepis tangan makhluk itu. Terasa amat dingin, basah, dan berlendir. Lulu mendorong kursi di sebelahnya hingga terjatuh. Ia merangkak keluar dengan cepat. Lulu bisa merasakan satu tangan makhluk itu sempat menyentuh pergelangan kakinya, hendak menangkapnya. Lulu meringis jijik merasa sensasi disentuh makhluk itu. Ia berlari setengah terjatuh. Namun tetap berlari menuju ruang tamu. Ia harus keluar dari sini. Lulu menghambur ke pintu depan, tangannya meraih kunci pintu yang masih menancap. Ia hendak membukanya dan keluar dari rumah. Peteng tanpa condro, tanpa kartiko. Lulu bisa mendengar suara nyanyian itu lirih di telinga. Ia memang tak melihatnya, namun ia tahu bahwa makhluk itu tengah melayang pelan mendekatinya dari belakang. Ya Tuhan, tolong. Lulu menangis kepanikan dan ketakutan yang menyelimuti membuat ia tak bisa berpikir jernih. Tangannya yang gemetaran hebat seolah tak bertenaga sama sekali. Ia tak kuat memutar kunci. Lulu memejamkan matanya. Ia sudah tahu harus berbuat apa selain pasrah dalam keadaan. Dan tiba-tiba saja suara nyanyian itu terhenti. Bau pekat yang sedari tadi tercium juga memudar. Lulu sendiri mematung berapa lamanya. Ia benar-benar tak berani membuka mata. Apakah makhluk itu benar-benar pergi kali ini? Ia takut saat ia berbalik nanti makhluk itu sudah menunggunya. Namun ia tak punya pilihan. Ia tak mungkin berdiri di pintu semalaman. Lulu pun memutuskan untuk nekat. Ia membuka matanya dan perlahan menoleh ke belakang. Kosong, tak ada satupun selain perabot rumah yang berdiri diam di sekitarnya. Lulu menarik nafas panjang menenangkan diri. Dengan perasaan yang lebih rileks, ia pun membuka kunci pintu. Klek. Ia tentu saja tak mau berada di sini sampai malam berakhir. Ia harus keluar menemui bapak-bapak ronda atau menginap di rumah Bu RT. Nanti saat Mas Reza pulang, ia akan benar-benar menceritakan semuanya. Ia tak peduli dengan rumah ini. Ia tak peduli jika Mas Reza tak memberinya hadiah rumah sekalipun. Ia tak mau tinggal di rumah ini.
walaupun semalam lagi. Lulu menekan tuas pintu ruang tamu dan membukanya. Akhirnya ia bisa keluar dari sini. Ia tersenyum dan disambut oleh senyuman lain. Senyuman perempuan berwajah hancur yang tergantung di balik teras, tepat di depan wajah Lulu. Lulu tersentak bangun dengan nafas yang mengap-ngap. Paru-parunya yang dari tadi sesak seolah ditekan, kini seketika terisi penuh. Lulu terduduk dengan tubuh basah penuh keringat, tangannya memijit kepalanya yang agak pening. Sesaat seluruh badannya meremang, ia merinding saat teringat kembali dengan kejadian semalam. Masih jelas terasa bagaimana saat kain kafan kotor itu membalut sekujur tubuhnya, juga lendir darah dan belatung yang berjatuhan di wajahnya. Astaga, refleks tangannya merapi wajah dan pipinya, namun tak ada apapun, bersih. Lulu menarik selimut menutupi badannya. Ia memandang berkeliling dengan kesadaran yang belum kembali sepenuhnya. Sayup-sayup terdengar azan subuh yang berkumandang dari musola di dekat rumah. Sudah bangun, Mas Reza mendorong pintu kamar dengan siku sambil membuka 2 gelas minuman panas. Mas Reza nampak telah rapi dan bersiap berangkat ke Surabaya. Ia meletakkan gelas berisi teh di meja dekat ranjang. Sementara ia sendiri langsung menyisip gelas miliknya. Dari sini, Lulu bisa mencium aroma kopi yang pekat. Iya, aku. Lulu mengerang pelan merasa letih yang luar biasa memandang Mas Reza. Aku ikut ke Surabaya dong. Mas Reza menatap Lulu bingung. Ngapain? Lulu tak menjawab. Ia masih ragu untuk menceritakan apa yang ia lihat semalam. Apakah itu semua cuma mimpi? Sebab semuanya terjadi sangat cepat dan saat ini tak ada tanda apapun bahwa itu semua yang terjadi. Aku pengen ikut, rengek Lulu. Mas Reza tersenyum. Udahlah, gak usah. Di Surabaya aku harus full seharian muter urusan ini itu. Kamu malah dapet capeknya aja ikut aku ke sana. Tapi kenapa sih? Mas Reza memungkuk membelah kepala Lulu. Kamu gak kerasan di rumah ini? Lulu tak menjawab. Ia bisa saja menjawab, ya. Tapi rumah ini adalah hasil kerja keras Mas Reza untuknya. Ia tak ingin menyakiti perasaan suaminya. Nanti aku bilang Bu RT supaya nemenin kamu deh. Kan kalian udah mulai deket toh. Mas Reza mengecup kening Lulu penuh sayang. Aku akan usahakan selesaikan semuanya cepat. Lulu hanya membalas dengan senyuman yang terpaksa. Siang Bu RT datang berkunjung ke rumah. Ia membawa sebotol jamu lagi dan beberapa buah-buahan untuk buat rujak. Keduanya duduk di teras yang teduh dengan 2 gelas minuman dingin. Bagus ya rumahnya. Pekarangannya terawat. Penataannya bisa pas gitu. Bu RT mencoleh irisan buah ke dalam bumbu kacang. Makasih, jawab Lulu singkat atas pujian Bu RT. Kalau kamu kepikiran jual rumah ini, kasih aku tahu ya. Bu RT nampak antusias melihat rumah Mas Reza. Ya, baru juga berapa minggu ditempatin Bu. Lulu memajukan bibirnya cemberut. Masa udah kepikiran dijual? Bu RT tertawa mendengar jawaban Lulu. Kemudian bertanya mengenai hal lain. Udah merasa kerasan di rumah ini ya? Lulu terdiam memandang Ibu RT. Beberapa lama ia nampak ragu untuk bercerita. Namun akhirnya ia bercerita juga mengenai kejadian-kejadian aneh yang beberapa kali ia dialami rumah ini. Apakah itu nyata? Hanya sekedar mimpi? Masa sih Bu? Kamu lihat. Bu RT mendekatkan badan sambil berbisik. Hantu. Lulu mengangguk pelan. Tapi ya itu mungkin hanya salah lihat. Soalnya semuanya begitu cepat. Bu RT menatap Lulu tajam beberapa lama, seperti berpikir sesuatu. Mungkin iya kali ya, kamu salah lihat.
dan kamu berapa hari kemarin nggak fit. Nah makanya kan kamu bawain lagi jamunya supaya kamu cepat sehat. Bu RT memijat tangan Lulu yang nampak pucat. Ia nampak mencoba mengalihkan pikiran Lulu. Kamu harus minum sampai habis, juga banyak istirahat. Lulu mengangguk senang. Perlakuan Bu RT kepada membuatnya seperti merasa mendapat ibu baru di sini. Mereka berdua menghabiskan siang dan berbincang dengan bercanda. Sebelum akhirnya Bu RT pamit pulang untuk melakukan pekerjaan domestik lainnya. Selepas Isya, hujan kembali turun dengan deras selama berjam-jam. Suara rintihan terasa begitu keras menghujam atas rumah. Nampak Lulu tengah duduk di ruang dapur dengan semangkok mie kuah panas dan jamu pembelian Bu RT. Ia juga sedang berteleponan dengan Mas Reza yang menanyakan kabar Lulu di rumah. Iya, sejak sore tadi aku agak lemes nih, ujar Lulu sambil mengaduk-aduk kuah mie di dalam mangkok. Pusingnya datang lagi, mual juga. Ya sudah, begitu aku pulang nanti, kalau masih nggak ada perkembangan sama kondisi kamu, kita cek ke dokter lagi ya. Iya, tapi semoga aja besok udah mendingan. Lulu melahap suapan terakhir mie di mangkok. Kemudian ia meletakkan piring dan gelas kotor di wastafel dapur. Ya sudah, kamu cepetan tidur kalau gitu, pesan Mas Reza. Banyakin istirahat. Lukuk suara lagi. Hari ini entah kenapa ia merasa senang dengan perhatian-perhatian kecil dari orang di sekitarnya. Oke. Lulu mematikan ponselnya. Ia lalu beranjak dari dapur menuju kamar. Saat sampai di pintu, ia baru sadar bahwa ia lupa menutup gordennya. Duh, kelupaan, gumamnya. Padahal jam 8 tadi ia sudah mengunci pintu dan gembok pagar. Duh, kelupaan, gumamnya. Padahal jam 8 tadi ia sudah mengunci pintu dan gembok pagar. Lulu berdiri sejenak di dekat jendela ruang tamu, menatap kosong ke arah hujan di luar yang tak juga reda. Satu tangannya terangkat meraih pinggiran gorden. Lalu saat ia hendak menutupnya, sekilas ia melihat ada yang bergerak di depan. Lalu memijingkan matanya di antara dedaunan hias pekarangan. Ia melihat bayangan seorang sedang melakukan sesuatu di luar pagar. Jantung Lulu berdebar kencang. Apakah itu maling atau rampokkah? Sebab di saat hujan deras begini tak mungkin ada warga yang ronda. Aduh, bagaimana ini? Lulu menggigit bibirnya cemas. Ia mencoba mengamati sosok orang di luar pagarnya. Orang itu sedang berjongkok di depan pagar. Ia mengenakan mantel jaket dan tudung menutupi kepalanya. Yang ia sedang lakukan sesuatu entah apa. Lalu orang itu berdiri sambil menoleh ke kanan kiri melihat keadaan. Kebersamaan itu secercah kilat membelah langit, memberi cahaya terang sekilas di tengah hujan, membuat wajah di balik kudung mantel terlihat jelas. Lulu terbelalak menahan nafas saat melihat wajahnya. Yuwono, dia lagi. Suara burung-burung kecil yang berterbangan memandangkan bahwa pagi mulai menjelang. Langit masih berwarna keunguan karena matahari belum terlalu tinggi. Lulu mengarang pelan memegangi kepalanya. Ia terbangun di lantai depan teras. Dengan pintu terbuka, Lulu memejamkan matanya memandangi sekitar. Kenapa aku ada di luar? Ujarnya bertanya-tanya. Lalu dengan cepat ia menoleh ke belakang. Pandangannya menyisir ke dalam rumah yang nampak gelap dan kosong. Perlahan-lahan ingatan kembali mengenai kejadian semalam. Jadi apa yang ia alami itu nyata. Lulu merinding. Ia mendorong dirinya bangkit dan bergegas menuju pagar gerbang. Ia tidak mau di sini walaupun saat ini matahari telah terbit. Ia tak peduli bahwa ia belum mandi atau apa.
Yang pasti, ia tidak mau di rumah ini sendirian. Lulu membuka pintu gembok kunci dan menggeser pintu gerbang pagar. Ia pun melangkah keluar. Dan langkahnya terhenti saat ia melihat seorang tengah berdiri di tengah pagar rumah. Mas Reza. Terlihat Mas Reza menenteng tasnya di satu bahu dengan wajah kusut kelelahan. Namun ia seperti tak merasakan kelelahan itu. Wajahnya nampak serius menatap ke arah bawah, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Sudah datang dari tadi kah? Lulu bergegas mendekati Mas Reza dan mencium tangannya. Mas Reza mengangguk pelan, namun pandangannya masih lekat ke arah rerumputan di bawah pagar. Kok masih di sini? Tanya Lulu lagi. Kenapa nggak masuk? Mas Reza masih diam sambil menunjuk ke arah bawah pagar. Tadi pas aku sampai sini, aku ngerasa aneh, kayak ada sesuatu gitu di sekitar sini. Sesuatu. Lulu mengenyitkan wajahnya. Ia nampak kurang mengerti maksud Mas Reza, namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Yuwono. Jangan-jangan. Lulu pun berjongkok di dekat pagar. Kapan lalu itu Yuwono berada di tengah hujan pada malam hari melakukan sesuatu di sekitar sini. Lulu menyibak-nyibak rumput yang masih basah. Ia merapet tanah dan juga pagar. Lalu tak sengaja ia menyentuh sesuatu di antara sela pagar, tertutup oleh pot-pot tanaman hias. Lulu menarik sesuatu itu keluar, sebuah benda buntalan kecil yang dibungkus plastik hitam, yang diikat menggunakan tali kain putih. Lulu memegang benda itu di telapak tangannya. Ia menoleh ke arah Mas Reza yang nampak sama kebingungannya. Lalu Lulu melepas ikatan itu. Beberapa lama ia membuka bungkusan plastik hitam yang berlapis dan basah. Di dalamnya ada sebutir bawang putih, kulit kayu yang sudah mengering. Ada juga sebuah kain putih yang terlipat kecil. Lulu pun membuka lipatan kain itu dengan penuh penasaran. Lalu ia terhenyak. Kain itu penuh tulisan-tulisan aneh seperti huruf Arab. Namun entah apa bacanya, tulisan-tulisan itu disusun demikian rupa hingga membentuk sebuah gambar simpel namun agar menyeramkan bagi Lulu. Benar, dugaannya Yuwono melakukan sesuatu kepadanya. Ini Lulu menelan ludah. Ia membentangkan kain itu dan memperlihatkan ke arah Mas Reza. Apa ini? Mas Reza juga terlihat renyak saat melihat gambar itu. Apaan ini? Mas Reza menguat keras. Buang ke tempat sampah. Tanpa membuang waktu, Lulu melempar semua benda itu ke tempat sampah miliknya di depan pagar. Tempat sampah itu berupa kaleng cat besi berukuran 25 meter. Mas Reza menumpuk benda itu dengan sampah kertas dan daun, lalu menyolot korek. Apinya menyala kecil dan perlahan, tidak besar, karena memang tidak memakai bensin atau gas. Namun api itu cukup membakar kain dan benda-benda aneh yang Lulu temukan. Mas Reza meludah ke arah benda yang terbakar itu. Ia nampak sangat marah. Ini ada yang main-main nih. Melihat Mas Reza yang emosi seperti itu, Lulu nampak ragu. Namun ia pun menceritakan mengenai Yuwono yang melakukan semua itu di tengah malam berhujan. Juga kejadian semalam di mana ia mengalami gangguan. Kamu diganggu hantu? Mas Reza mengenyit kebingungan dan tak percaya. Iya, Lulu mengangguk. Dan aku berapa kali melihat Yuwono melakukan sesuatu di rumah kita. Kan aku pernah bilang sama kamu, dia itu aneh. Terus aku juga beberapa hari ini ngerasa sakit dan mual tanpa sebab kan. Mas Reza berbalik berjalan cepat dengan wajah nyalang. Mas Reza, Lulu tiba-tiba saja ditinggal segera beralih kecil menyusul. Mas Reza mau ngapain? Mas Reza tak menjawab. Tangannya berkepal kuat dan berjalan dengan rahang beradu menuju sebuah rumah di dekat rumah Pak RT, rumah Yuwono. Duk duk duk.
Mas Reza menggedok pintu rumah Yuwono beberapa kali dengan kepalan tangan. "No, Yuwono." Lulu berdiri agak jauh dari pintu. Ia merasa sedikit tegang namun juga penasaran dengan apa yang dilakukan Mas Reza. Biar Yuwono tahu rasa. Berapa lama tak ada jawaban, Mas Reza kembali menggedok pintu. "Ya," saut Yuwono dari dalam. Ia membuka pintu dengan nampak terkejut saat melihat siapa yang datang. Yuwono terlihat masih mengenakan baju takwa dan sarung yang dipakaikan untuk mengimami sholat subuh di musala tadi. "Mas Reza, ada apa? Ada apa pagi?" Mas Reza meninju wajah Yuwono tanpa bicara, membuat laki-laki itu tersungkur di dalam rumah. "Kelihatannya aja alim, tapi aslinya busuk," seru Mas Reza sebelum kembali merangsek maju menghajar Yuwono yang masih tersungkur. Pak RT membuka pintu rumahnya dan membiarkan udara pagi yang sejuk masih memenuhi ruangan. Pak RT mengenakan kaos yang sudah brodol dan sarungnya sudah pudar. Ia mengencangkan sarungnya dengan sepotong pisang goreng di mulut. Ia lalu meraih sebuah mug berukuran sedang yang berisi kopi panas dan satu eksemplar koran edisi kemarin. Pak RT menghirup napas dalam penuh kelegaan. Betapa pagi ini terasa indah sekali bagi Pak RT. Ia bersyukur bisa di lingkungan sehijau dan seasri Bangsring Permai. Pula menjabat sebagai ketua RT bagi warga yang jarang ribut. Dan seandainya pagi ini ada Mbak Lulu lewat, pasti terasa semakin indah. "Mas Reza, sudah." Sebuah suara perempuan membuyarkan lamunan Pak RT. Itu suara Mbak Lulu. Pak RT meletakkan mug dan korannya di meja teras. Ia bergegas membuka pagar untuk menyapa. "Loh, di mana?" Pak RT menoleh kanan kiri mencari sosok kembang perempuan itu. Ia tersenyum saat melihat sosok Mbak Lulu berada tak jauh dari sana. Tapi tunggu, itu adalah Mas Reza juga. Dan apa yang sedang mereka lakukan di rumah Yuwono pagi ini? Pak RT beralih kecil menuju lokasi, dan betapa kagetnya ia melihat apa yang terjadi. Mas Reza sedang memukuli Yuwono yang berada di lantai sambil melindungi kepala dan badannya. "Pak RT," Lulu sambil panik menunjuk ke arah Mas Reza. "Mas Reza." Pak RT sigap mendekat dan menahan Mas Reza. Ia menarik Mas Reza menjauh dari Yuwono. "Sudah Mas, ada apa ini?" Melihat Pak RT, Mas Reza berusaha menenangkan diri. Ia menatap menyalang ke Yuwono yang sedang berusaha berdiri. "Lebih baik Pak RT tanya sendiri kepada orang satu ini," ujar Mas Reza. Pak RT menatap Mas Reza sedikit kebingungan. Tidak biasanya ia bertingkah kasar seperti ini. Lalu Pak RT pun beralih kepada Yuwono. "Ada apa ini sebenarnya?" Yuwono mengusap pipinya yang bengkak dan sudut bibirnya yang berdarah. Ia hanya diam tak menjawab. Namun ia juga menatap nyalang ke arah Mas Reza, walau dari tadi tak ada perlawanan. Melihat gelagat tidak baik di antara keduanya, Pak RT mencoba menengahi. "Lebih baik kita selesaikan urusan apapun antara kalian di rumahku. Aku tidak ingin warga lain terganggu oleh kalian sepagi ini." Mas Reza dan Lulu Yuwono duduk sambil berhadapan di ruang tamu Pak RT. Ketiganya duduk dalam diam, namun ada ketegangan di antara mereka. Bu RT yang duduk menengahi menjadi merasa tak enak sendiri. Sedangkan Pak RT berada di dalam kamar sedang melakukan sesuatu. "Masih belum Pak?" panggilnya Pak RT yang berada dalam kamar. "Ngapain sih?" "Bentar," saut Pak RT. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Pak RT keluar kamar mengenakan kemeja batik dan kopiah. Rambutnya basah tersisir gerimis, jenggot dan kumis yang berantakan kini terlihat rapi. Rupanya ia menyempatkan diri berdandan agar terlihat lebih RT ketimbang tadi.
Pak RT berdeham keras. Ia lalu duduk di tengah-tengah dengan tangan terlipat menatap tajam ke arah kedua orang itu. "Sebenarnya ada apa ini? Pagi-pagi sudah berkelahi?" tanya Pak RT dengan suara berat diberatkan. "Kalian memalukan nama perumahan." Mas Reza dan Yuwono saling menatap seolah ingin membunuh satu sama lain. Membuat Lulu sedikit takut. Sebagai yang bisa berpikir tenang, Lulu pun memulai menceritakan masalahnya. "Tadi aku sama Mas Reza menemukan bungkusan kecil di bawah rumah," ujar Lulu. "Dan pas kami buka, bungkusannya itu berisi benda-benda aneh." "Benda-benda aneh?" tanya Pak RT lebih lanjut. "Benda-benda berbau mistik, kayaknya buat santet," jawab Mas Reza datar. "Ia pasti bermaksud jahat kepada kami." "Santet?" Bu RT menoleh ke arah Yuwono seolah tak percaya. "Lalu kenapa bisa Anda menuduh Yuwono pelakunya?" "Saya sendiri beberapa kali melihat Mas Yuwono ini malam-malam di depan pagar rumah melakukan sesuatu." Lulu ikut menatap tajam ke arah Yuwono. "Benar yang Mbak Lulu ucapkan?" tanya Pak RT. Yuwono tak menjawab. Hanya dia masih memandangi Mas Reza. Lulu pun bercerita lebih jauh tentang kejadian aneh di rumahnya, juga tentang penyakit misterius yang dialaminya, dan kejadian semalam dengan hantu perempuan itu. Bu RT berkedip ngeri mendengar cerita Lulu. "Kamu beneran ngeliat hantu?" Mas Reza nampak masih tak percaya dengan cerita Lulu. "Aku rasa ini semua karena benda-benda itu," ujar Lulu. "Tapi kami sudah membakarnya pagi ini." Yuwono sedikit bereaksi saat mendengar Lulu telah membakar benda itu. Namun ia berusaha tetap tenang. "Aku minta orang ini diusir dari sini." Mas Reza menunjuk ke arah Yuwono. "Atau aku akan ajak warga bertindak anarkis sama dia." "Baiklah." Pak RT mencoba menenangkan Mas Reza. Ia memandangi Reza dari atas sampai bawah. Kelihatannya Mas Reza juga sudah capek. "Biar saya yang urus ini, kalian pulang saja." "Loh, gak bisa gitu." Mas Reza menggebrak meja. Ia beranjak dari sofa. "Aku ingin dia diusir saat ini juga." Pak RT memandangi Yuwono lekat, lalu ke arah Bu RT. "Mas Reza, tolong pulang saja. Saya janji sebagai RT akan menangani ini dengan baik. Tidak perlu ada keributan yang lebih besar." Lulu yang dari tadi lebih tenang berusaha mengajak bicara suaminya. "Betul kata Pak RT, kita pulang aja yuk Mas." "Kalau sampai ada apa-apa sama Lulu, Pak RT yang tanggung jawab," ancam Mas Reza. "Nanti kita bicarakan lagi." Pak RT mengangguk. Lulu dan Mas Reza beranjak dari sofa. Meninggalkan rumah Pak RT, terlihat sekali emosi yang masih meluap-meluap dari Mas Reza. Sementara Lulu berusaha menenangkannya. Pak RT yang berada di pintu teras terus saja memandangi mereka berjalan menjauh. Lalu saat keduanya sudah tak terlihat lagi, ia menoleh ke arah Yuwono. Oke, ya itu tadi cerita dari pengalaman horor rumah baru ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita ketutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen. Oke.